saja pergi sekarang. Aku segera kembali. Kau tunggu saja. Kau ini kenapa? Kenapa bukan dia saja yang menangkap siluman? Dia teman Biksu Tong. Sementara Sese menunggunya, Yisu kini mulai bermesraan dengan kekasihnya sebagai hadiah karena telah menangkap siluman. Karena jenuh, Sese pun penasaran tentang apa yang Yisu lakukan. Sampai lama belum keluar, ia pun berjalan ke arah kamar Yisu lalu mengintipnya. Karena kaget melihat Yisu bermesraan bersama pelayannya, juga melihat Yisu membunuh para siluman, Sese pun menginjak sesuatu yang memancing kecurigaan Yisu. Sese pun lari di tengah gundukan tulang para siluman. Ia pun dicegat oleh Yisu yang kemudian menamparnya. Sejak itu, Sese mulai sadar bahwa Yisu bukanlah penakluk siluman, melainkan adalah siluman lipan. Ia juga mulai sadar bahwa pelayan itu sebenarnya adalah kekasih Yisu, dan ia di sana hanya sekedar dimanfaatkan. Kau disuka bersamanya. Meski sakit hati, namun Sese tidak pulang pada ibunya. Ia malah membantu Yisu menangkap siluman. Hal ini menjadi sedikit cekcok antara kekasih Yisu bersama Sese karena merebutkan Yisu. Sese pun mau melakukan apapun demi Yisu, bahkan kini rela berbagi Yisu bersama wanita lain. Kau boleh bersamanya. Usir dia, Yisu. Kau mau melakukan apapun? Bagus. Beralih pada Enen yang tiba-tiba merasa khawatir pada kakaknya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Gokong yang menyuruhnya makan. Namun Enen tak mau, dan ia pun senang karena dihibur kelakuan Gokong. Sampai esok pun tiba, Enen tetap tak mau makan nyamuk. Ia mencoba memilih buah untuk ia makan. Sampai-sampai ia tak sadar melemparkan nanas yang kebetulan mengenai siluman ayam. Aku kemari mencarimu. Kau sudah gila. Karena tak mau makan, Enen pun terjatuh ketika melanjutkan perjalanan. Ia beralasan bahwa nyamuknya selalu sedikit, padahal semalam Ucing digigiti banyak nyamuk. Semuanya menasihati Enen agar mau makan. Namun Enen kekeh tidak mau makan dan memaksakan diri berjalan, yang akhirnya ia terjatuh kembali sampai nyamuk pemberian Gokong pun lepas. Dengan sigap, Gokong menangkapnya lalu memasukkannya ke mulut Enen. Karena ia pikir itu adalah nyamuk tanda cinta dari Gokong. Enen pun marah. Apa kaunya? Aku hanya membantumu. Kau cuma buang waktuku pergi sana. Setelah dinasihati ibunya, Enen pun meminta maaf pada Gokong. Dan kini Enen dihukum menyalin kitab sebanyak 500 kali. Enen pun tak kehabisan akal. Ia memperbanyak tangannya untuk menyalin kitab tersebut. Sialnya Gokong mengetahuinya, yang membuat bujur Enen ditendang. Aku akan mencabut semua tanganmu dan kuberikan kepada ikan. Kau mengerti? Karena perlakuan Gokong, Enen pun berhayal telah menikah bersama Gokong setelah mendapatkan kitab suci. Dan dalam rumah tangganya, Gokong menjadi lelaki yang takut pada istrinya, sehingga Enen bisa mengatur Gokong sesuka hatinya. Jangan pukul aku di hadapan anak buahku ya. Sekarang jangan nakal ya. Anak-anak jangan ganggu ayah. Aku ingin laba-laba. Yang ini. Kau tidak boleh berbuat begitu sayang. Aku mohon jangan berbuat begitu sayang. Aduh, hati-hati. Dasar bodoh. Kau suka, kau boleh pukul aku terus. Bodoh. Ketika asik terbuai dalam hayalannya, Gokong pun datang dan mengganggu Enen. Karena kaget tugasnya belum selesai dan ingat hayalannya, Enen pun langsung memeluk Gokong sambil mengatakan cinta. Gokong pun berkata bahwa cinta memerlukan pengorbanan, sehingga ia menyuruh Enen menulis 500 kali lagi. Sekarang, aku minta kau menyalin 500 kali lagi ya. Enen yang bete, ia pun melempar-lemparkan batu ke sungai. Saat itu juga datanglah ayam yang menanyakan kenapa Enen bersedih. Ternyata ia hanya ingin Gokong mengucapkan cinta padanya, walaupun hanya 1 kali. Cinta banyak. Hanya sekali saja. Siapa yang kau bicarakan itu? Kria Sakti. Di tempat lain terlihat siluman kucing ketakutan. Ternyata ia dikejar Sese untuk ditangkap dan diberikan kepada Yisu. Setelah berhasil melumpuhkannya, datanglah kekasih Yisu yang memukul siluman kucing. Ternyata mereka bersaing untuk mendapatkan cinta dari siluman lipan alias Yisu. Melihat Sese yang bucin padanya, Yisu pun meminta agar Sese membantunya untuk menangkap Biksu Tong.
Awalnya ia menolak, namun demi cinta ia pun menyetujuinya. Dan kini kekasih Jisoo pun dihisap energinya, karena kini Jisoo lebih memilih Sese. Aku mau. Sekarang kita istirahat. Beralih pada Ayam yang sedang patah hati karena ternyata Eun-eun menyukai Gokong. Ia pun berpikir bahwa cinta tak haruslah memiliki, namun harus membuatnya bahagia. Akhirnya Ayam pun berniat mengubah wujudnya menjadi Gokong, lalu mengutarakan cintanya pada Eun-eun agar dia bisa bahagia. Nyamuk tidak begitu saja masuk ke dalam mulutmu. Aku cinta padamu. Sampai nanti. Ayo cepat katakan sekali lagi. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Mendengar Gokong mengucapkan cinta, hati Eun-eun pun serasa melayang-layang. Ia tak tahu bahwa sebenarnya dia bukanlah Gokong. Ia merasa bahwa itu adalah mimpi, namun itu adalah nyata. Eun-eun berjanji bahwa ia tak akan mengatakan pada siapapun tentang pernyataan cinta dari Gokong. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku berjanji. Eun-eun pun terlihat lebih bahagia meskipun Gokong tetap memperlakukannya sama seperti biasa. Namun Eun-eun menganggap itu hanyalah sandiwara dari Gokong di depan orang lain. Eun-eun pun terus menggoda Gokong dalam perjalanannya. Guru, dia menggodaku. Gokong, maafkan dia. Kau harus membimbingnya. Ayo berangkat. Kembali pada Jisoo yang kini sedang bersama Sese, dan kini Sese mengatakan bahwa ilmu Jisoo sudahlah tinggi dan tak perlu makan biksu tong. Tiba-tiba saja wajahnya berubah menjadi orang lain dan Jisoo tidak bisa mengembalikan wajahnya sendiri. Menakutkan. Di lain tempat terlihat rombongan biksu tong yang sedang berjalan. Tiba-tiba Patkai melihat kuda naga kehausan. Ia pun mengajaknya mencari minum, dan secara tiba-tiba ia melihat langit gelap, lalu petir pun datang dan bumi pun bergoncang. Ternyata hal ini adalah akibat dari siluman Lipan yang sedang menimba ilmu 73 sihir, namun belum ia gapai. Gokong pun menyadari bahwa di sana ada siluman. Ia pun mengeluarkan tongkatnya sampai bencana itu pun berhenti. Gokong pun pergi untuk memeriksa keberadaan siluman, namun juga ia diikuti oleh Eun-eun yang terus mau bersama Gokong. Dan karena asik memandangi Gokong, ia pun harus jatuh menabrak pohon. Awas, di sana ada pohon. Begini Bapak, hah? Gokong pun menyadari bahwa di sanalah siluman berada. Namun betapa kagetnya Gokong ketika melihat Dewi Kuan Yin yang tak lama kemudian berubah menjadi Patkai, lalu berubah menjadi biksu tong, dan berubah jadi siluman Lipan dalam kondisi tak berdaya karena ia belum menyempurnakan ilmunya. Gokong pun bersiap menghajarnya, namun dihalangi Sese yang tiba-tiba muncul. Jangan bunuh dia. Gokong pun bersikeras untuk membunuhnya karena Lipan adalah siluman yang jahat, yang bisa saja ia menguasai 1000 wujud, dan jika tidak dibunuh segera maka nanti akan sangat berbahaya. Sese juga Eun-eun berusaha mencegahnya, dan akhirnya Gokong pun setuju dengan syarat siluman Lipan harus berbuat baik. Kali ini aku akan memaafkan semua kesalahanmu. Terima kasih Kerasakti. Biksu Tong sangat senang mendengar Gokong memperlakukan siluman Lipan dengan bijak. Kini mereka pun terlihat bahagia bersama, dan tak lupa dihiasi dengan tingkah Eun-eun yang benar-benar mengira bahwa Gokong dululah yang menyatakan cinta padanya. Ia pun kini mulai berusaha makan pisang. Selain itu Eun-eun pun terus menggoda Gokong, sampai akhirnya Gokong berubahnya menjadi lalat, lalu ia kantongi. Aku nanti akan belajar makan apel. Tidak apa-apa. Ayo jalan. Nanti dulu. Tak ada yang perlu dibicarakan. Kau ini bagaimana? Kongkong, aku punya usul. Anjing dan... Kongkong, kurang ajar. Keluarkan. Siluman ayam yang ternyata ada di sana, ia pun kaget karena ulahnya ternyata salah. Ayam pun menghampiri Eun-eun lalu mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa yang menyatakan cinta bukanlah Kerasakti, melainkan dirinya yang menyamar.
Namun sedikit pun En tak percaya. Ia justru menuduh ayam cemburu padanya lalu mengusirnya. Akra Sakti menyatakan cintanya padamu. Aku memang di sana. Padamu. Kau tidak mengerti, An. Sekarang aku lelah.